Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Kekalahan Indonesia dari China dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 telah memicu perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Pelatih Sintayong menjadi kambing hitam dan sasaran kritik dari berbagai pihak. Pasalnya pada pertandingan tersebut, STY seolah tidak serius dengan eksperimennya. Shin yang melihat Tiongkok sebagai tim terlemah di grup C, berniat menjadikan laga di Qingdao sebagai momen coba-coba demi memberikan variasi permainan untuk Indonesia. Sayangnya, uji cobanya kali ini harus berbuah pahit dan mengakibatkan kekalahan Indonesia. Namun mari kita sejenak melihat kekalahan ini dari sudut pandang yang berbeda. Bukan sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai fondasi bagi masa depan yang lebih cerah. Sama seperti Mikel Arteta di Arsenal, Sintayong juga telah membawa perubahan besar bagi Indonesia. Lantas bagaimana kekalahan ini justru bisa menjadi titik awal kebangkitan sepak bola Indonesia? Sebelum kita mulai pembahasannya, Football Lovers alangkah baiknya pastikan dulu untuk menekan tombol like dan subscribe supaya tidak ketinggalan berita-berita sepak bola terbaru lainnya dari channel Starting Eleven Moment. Pada malam 15 Oktober, Indonesia harus menerima kekalahan pertamanya dalam melawan Tiongkok. Kegagalan timnas Garuda pada malam itu membuat mereka nyaris saja turun peringkat. Sintayong sebagai pelatih Indonesia dianggap bertanggung jawab atas kekalahan tersebut. Pasalnya, alih-alih bermain aman, STY malah membuat komposisi lineup baru. Hasil dari keputusannya itu, timnas Indonesia harus pulang tanpa satupun poin. Tindakan STY yang mengubah strategi saat melawan Tiongkok tentu saja menuai banyak kontroversi. Tak sedikit dari pengamat sepak bola Indonesia bahkan mengatakan strategi STY ini tidak jelas. Salah satu yang paling disoroti adalah diturunkannya Asnawi Mangku Alam sebagai starter sekaligus kapten di laga ini. Bukan tanpa alasan, pada malam itu Asnawi kerap kali bermain egois seperti memaksakan melewati 1-2 pemain. Selain itu dirinya juga membuat jarak yang sangat jauh dari bek tengah sebelah kanan Indonesia, Misilgers. Asnawi seakan gagal membayar kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan maksimal. Akibat dari kecerobohannya juga, Misilgers jadi kerap minim dukungan saat Indonesia terkena serangan balik dari Tiongkok. Namun dibalik semua tatanan formasi yang kacau balau, tentunya tanggung jawab terbesar ada di tangan Sintayong. Kekalahan ini tidak akan terjadi jikalau sedari awal sang pelatih bermain serius dan tidak bereksperimen dengan taktiknya. Tepat setelah pertandingan berakhir, STY menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Tagar STY out bahkan sampai menjadi trending di media sosial sebagai bentuk kekecewaan terhadap STY. Hashtag STY out sendiri yang berarti STY keluar menunjukkan betapa dalamnya luka yang telah ia sebabkan. Strategi coba-coba dari Sintayong ini berhasil membuat Indonesia kehilangan poin pada pertandingan yang seharusnya bisa dimenangkan. Bukan sekali dua kali, situasi uji coba strategi dari Sintayong rupanya sudah ia lakukan sejak awal karirnya pada tahun 2014. Bahkan kebiasaan mengubah taktik inilah yang membuat PSSI akhirnya merekrut STY sebagai pelatih timnas. Momen tersebut terjadi di Piala Dunia 2018, di mana ia membuat penyesuaian strategi selama pertandingan Korea Selatan melawan Jerman. Korea Selatan akhirnya menang 2-0, sekaligus membuat dunia terkejut melihat kemampuan Shin dalam merespon jalannya pertandingan. Taktik fleksibel ini kemudian terus ia terapkan, bahkan setelah mengambil alih kepemimpinan sebagai pelatih timnas Indonesia pada akhir 2019. Ia berhasil mengubah strategi selama pertandingan di beberapa turnamen, termasuk pada Piala AFF dan kualifikasi Piala Dunia. Sayangnya, ketika menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2022 bersama Indonesia, STY harus langsung menghadapi tekanan dan kritik terkait hasil awal yang kurang memuaskan. Selain itu, meskipun bertujuan untuk beradaptasi dengan taktik lawan, perubahan taktik mendadak seringkali membuat pemain kebingungan. Dengan skema baru tersebut, para pemain justru jadi lebih rentan membuat kesalahan. Apalagi jika mereka menghadapi tekanan tinggi dari berbagai arah, seperti yang terjadi di Qingdao. Kesalahan-kesalahan kecil di lini pertahanan atau ketidakmampuan mempertahankan momentum dapat berakibat fatal jika berhasil dilihat oleh lawan.
Hal ini diakui sendiri oleh Shin setelah pertandingan Indonesia versus Cina berakhir. Indonesia memiliki masalah dengan menurunnya konsentrasi dalam pertandingan. Bola pertama seharusnya lebih fokus dan bola kedua justru kehilangan kendali. Ini yang harus kita renungkan, ujar Sintayong dikutip CNN Indonesia. Sintayong memang bukan termasuk jajaran pelatih elit dunia, namun jika diperhatikan, pelatih asal Korea Selatan memiliki kesamaan dengan Mikel Arteta dalam hal pendekatan taktis. Kedua pelatih itu sama-sama dikenal sebagai pelatih yang tidak ragu untuk mengubah formasi dan strategi dalam satu pertandingan jika memang diperlukan. Sintayong dengan Indonesia maupun Arteta dengan Arsenal, keduanya memiliki filosofi untuk mengoptimalkan performa tim lewat eksperimen-eksperimen mereka. Sama seperti SCY, Mikel Arteta juga terkenal dengan fleksibilitas formasinya di Arsenal. Seperti pada musim 2020-2021, Arteta sering mengubah formasi 4-2-3-1 menjadi 3-4-3, terutama ketika menghadapi lawan yang lebih kuat seperti Manchester City atau Liverpool. Strategi semacam ini ia lakukan dengan maksud untuk memperkuat sisi pertahanan, sembari mencari peluang serangan balik. Selain itu, Arteta dan Shin ternyata juga memiliki pendekatan serupa dalam memaksimalkan kemampuan adaptasi pemain. Sintayong sering menuntut pemain Indonesia untuk bisa bermain di berbagai posisi, tergantung pada taktik yang diterapkan. Arteta di sisi lain melakukan hal serupa di Arsenal, misalnya dengan Bukayo Saka yang sering dicoba di berbagai posisi, mulai dari bek sayap hingga penyerang sayap. Arteta dan SCY sepaham bahwa pemain yang serba bisa adalah kunci dalam menciptakan fleksibilitas taktik yang efektif. Namun di balik fleksibilitas ini, baik Sintayong maupun Arteta pernah menghadapi kritik pedas karena ulah mereka di pertandingan penting. Pada final Piala AFF 2020, perubahan formasi mendadak yang dilakukan Shin saat melawan Thailand membuat Indonesia kesulitan mempertahankan ritme permainan. Hal serupa juga pernah dialami Arteta pada final Liga Eropa 2021 melawan Villarreal, di mana perubahan taktis yang dilakukan selama pertandingan justru memperburuk performa Arsenal yang akhirnya kalah agregat. Meski awalnya timnya kerap kali mengalami kekalahan, Arteta tetap teguh pada filosofi sepak bola yang ia yakini. Hasilnya, Arsenal kini menjadi salah satu tim papan atas di Liga Inggris, dengan pola permainan yang rapi dan penuh energi. Sintayong tak jauh berbeda, sejak tiba di Indonesia ia membawa pendekatan yang tak pernah dilihat sebelumnya di timnas. Disiplin, taktik yang mendalam, dan fokus pada pengembangan pemain muda adalah inti dari filosofinya. Namun seperti halnya Arteta, SCY sadar bahwa perubahan besar tidak akan datang dalam semalam. Kekalahan melawan Cina bukanlah kegagalan, melainkan cerminan dari proses panjang yang sedang dibangun. Sama seperti Arteta yang butuh waktu untuk menjadikan Arsenal tim yang solid. SCY pun sedang menjalani proses membangun pondasi kuat bagi timnas Indonesia. Setelah kekalahan Indonesia melawan Cina pada 15 Oktober, banyak penggemar merasa kecewa dan mulai mempertanyakan kapasitas Sintayong. Namun di tengah kekecewaan tersebut, penting bagi fans Indonesia untuk menurunkan ekspektasi mereka ke arah yang lebih realistis. Kekalahan ini tidak seharusnya dilihat sebagai kegagalan total, melainkan sebagai bagian dari proses perkembangan jangka panjang yang dijalankan oleh timnas Indonesia. Fans perlu memahami bahwa tim masih dalam tahap pembelajaran, terutama saat menghadapi tim-tim seperti Tiongkok yang notabene memiliki pengalaman lebih matang dari kita. Jika kita menengok sejarah bentrokan antara Tiongkok dan Indonesia saja, Indonesia belum pernah menang sejak tahun 1987. Ini menjadi bukti bahwa dalam sudut pandang Indonesia, Tiongkok adalah lawan yang beda level. Sisi positif dari kekalahan ini adalah bahwa meski kalah, Sintayong telah membawa perubahan besar dalam gaya bermain timnas Indonesia. Salah satu perubahan signifikan yang terlihat adalah peningkatan disiplin dalam bertahan dan transisi serangan balik yang cepat. Hal ini terlihat ketika Indonesia melawan tim-tim lain di grup C seperti Australia dan Bahrain. Lini belakang yang kerap gugup ketika menghadapi situasi transisi dalam laga sebelumnya kini mulai rapi dan kompak. Satu yang diperlukan timnas saat ini adalah dukungan dan kesabaran dari masyarakat dan fans. Dengan kesabaran dan dukungan penuh terhadap proses yang sedang diusahakan, hasil positif pasti akan datang. Untuk itu, harapannya supporter timnas Indonesia terus mendukung timnas Garuda walau dalam keadaan sulit sekalipun. Hal ini senada dengan imbauan dari Ketua PSSI Erick Thohir.
Kita harus terus mendukung timnas Indonesia di kala menang maupun kalah, tulis Erik dalam akun Instagram pribadinya 16 Oktober 2024. Selain itu, PSSI bersama dengan Erick Thohir juga berjanji akan mengadakan evaluasi mendalam terhadap timnas Indonesia. Hal ini dikonfirmasi oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Kami akan evaluasi menyeluruh, di mana masalahnya, apa ada yang kurang, apa ada pemain naturalisasi kurang di mana. Kami akan support pemain, di sisi lain kami akan support hal-hal non-teknis. Di samping itu juga ada evaluasi dari Badan Timnas Indonesia, ujar Arya di Sekretariat PSSI Pers GBK Arena pada Rabu. Nah, Football Lovers, itulah dia pembahasan singkat mengenai kebiasaan SCY mengubah strategi pertandingan dan kesamaannya dengan Mikel Arteta. Bagaimana menurut Football Lovers? Dengan kesamaan pola pikir dan pendekatan taktis, masihkah kalian percaya SCY bisa membawa Indonesia pada kejayaan sebagaimana yang dilakukan Arteta pada Arsenal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.